Salam bahagia bagi warga Nusantara sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Setelah saya amati dan saya pelajari, tanpa kita sadari, ternyata agama itu adalah hanya sekedar warisan. Jadi tanpa kita sadari, agama itu hanya sekedar warisan daripada keluarga kita. Jadi jangan terlalu bangga kalau sudah beragama, karena agama itu warisan. Banggalah kalau agama itu bikin Anda semakin jujur yang paling utama. Karena zaman sekarang agama jarang mengajarkan kejujuran. Jujur, semakin baik, semakin toleransi, semakin tidak membenci agama lain. Jadi kalau Anda semakin beragama, tapi semakin membenci agama lain, Anda semakin sering berbohong, Anda semakin tidak jujur, berarti ada yang salah dengan agama Anda. Ada yang salah dengan tradisi beragama Anda. Ada yang salah dengan manual book agama Anda. Dengan berat hati saya mengatakan seperti itu. Dengan jujur saya mengatakan seperti itu. Karena ada tradisi agama tertentu yang mengajarkan ketidakjujuran. Saya tidak bisa bongkar di sini. Ada ayat-ayatnya, tapi saya tidak bisa bongkar ya. Jadi agama itu sekedar warisan, kawan. Jangan terlalu bangga kalau sudah beragama ya. Waktu kita kecil itu, agama itu diwariskan dari orang tua kita, ibu atau ayah kita. Dan kita tidak pernah dikasih alasan yang jelas kenapa kita harus menganut agama ini. Itu uniknya. Kalau kita pertanyakan, kenapa kita menganut agama ini? Pasti orang tua atau keluarga kita mengatakan bahwa ini adalah agama yang terbaik. Jadi setiap anak dengan agama-agama yang berbeda-beda pasti dikatakan seperti itu. Ini adalah agama yang terbaik. Ini adalah agama yang paling suci, yang paling sempurna dan lain sebagainya. Kita didoktrin. Dan orang tua tidak pernah mengatakan bahwa agama yang kita anut itu punya kelemahan dan kelebihan. Gak ada orang tua seperti itu. Orang tua pasti biasanya mendoktrin anaknya bahwa kamu harus beragama ini. Titik. Jangan ada babi buba gitu. Jangan ada pertanyaan lagi. Jadi kita didoktrin gitu. Imani saja. Jadi beragama mengatakan bahwa imani saja. Sehingga, mohon maaf ya, banyak orang tidak bisa berpikir kritis karena hanya kalimat ini. Imani saja. Cukup imani saja. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, siapa sebenarnya yang paling berpengaruh gitu memasukkan agama itu ke dalam suatu negara, suatu bangsa atau suatu keluarga gitu? Siapa sebenarnya yang paling berpengaruh? Setelah saya mengamati dan memahami, ternyata kita tidak pernah benar-benar yang namanya memilih agama itu, walaupun masyarakatnya gitu. Jadi yang paling berpengaruh memilih agama itu adalah pemimpin, biasanya raja. Jadi zaman dulu, raja itu yang mempengaruhi masyarakatnya itu menganut apa. Karena raja punya kuasa zaman dulu. Kalau misalnya ada orang menawarkan agama nih, datang dari mana gitu, dari Timur Tengah misalnya gitu, dari Afrika misalnya, atau dari mana lah gitu. Jadi biasanya yang pertama kali menganut agama itu biasanya ya, tapi tidak semuanya. Biasanya itu rajanya. Dan raja ini mempengaruhi masyarakatnya. Masyarakatnya ikut menganut agama tertentu. Misalnya nih ada agama dari Timur Tengah misalnya. Biasanya pertama rajanya dulu yang menganut agama ini, baru masyarakatnya. Jadi secara tidak langsung kita itu manut kepada raja, bukan karena kita memilih agama itu. Dan yang paling mengherankannya lagi adalah, yang paling mengejutkan. Nih, gak pernah saya bongkarin. Di video saya sebelumnya gak pernah saya bongkar. Di sini baru saya bongkar. Yang paling mengherankan lagi adalah, ternyata agama itu, si raja ini memilih agama itu, atau masyarakat itu memilih agama ini karena agama itu sesuai dengan kesenangan kita. Jadi sekali lagi saya katakan, agama itu justru sesuai dengan kesenangan kita, makanya kita pilih. Misalnya nih ada 5 agama persentase ke sebuah negara misalnya, negeri Konoha misalnya, atau negeri apalah gitu. 5 agama ini persentase ke suatu bangsa misalnya. Jadi yang menentukan pemilihan agama ini pasti rajanya. Dan biasanya rajanya akan memilih agama ini sesuai dengan kesenangannya. Contoh misalnya, di Rusia misalnya, kita ambil contoh di Rusia ya. Jadi, Kaisar Rusia saat itu, atau penguasa Rusia saat itu, ada banyak agama yang masuk ke Rusia saat itu. Contoh ya, ada 5 agama gitu. Agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, dan lain sebagainya. Dan kenapa mereka memilih agama Kristen?
Pernah nggak di antara sahabat yang confident berpikir gitu, kenapa di Rusia itu agama Kristen itu diterima, sementara agama lain nggak diterima? Kenapa? Karena alasan yang paling masuk akal adalah karena orang Rusia itu tidak bisa lepas yang namanya minum arak, minuman keras. Orang Rusia itu sangat hobi yang namanya minuman. Jadi mereka akan mencari agama yang tidak mengharamkan minuman. Jadi udah dapat kan insight-nya, udah dapat ya. Poinnya di situ tuh. Jadi kalau ada agama yang mengharamkan minuman, mereka nggak mau. Kaisarnya nggak mau. Pemimpinnya nggak mau. Ngapain kita milih agama itu? Kita pilih agama ini aja lah, Kristen ini. Karena Kristen ini tidak melarang untuk minum minuman. Karena dalam Kristen itu ada perjamuan yang minum anggur ya. Ya, tapi di agama Kristen dilarang ya berlebihan. Tapi di agama lain kan itu diharamkan ya, minum anggur dan lain sebagainya. Itu nggak boleh ya. Itu salah satu contoh di Rusia ya. Sekarang kita masuk ke Konoha. Nah, ini hanya di negeri Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Beda ya. Jadi kenapa warga Konoha itu menganut agama mayoritas di Konoha seperti sekarang ini? Setelah saya mengamati dan meneliti, ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Karena agama di Konoha itu tidak melarang yang namanya poligami. Sekali lagi saya katakan, agama di Konoha itu tidak melarang yang namanya poligami. Jadi itulah alasannya kenapa agama mayoritas di Konoha seperti sekarang ini subur. Karena rajanya zaman dulu itu, mohon maaf ya, raja-raja di Konoha itu kan suka yang namanya poligami ya, punya banyak istri gitu. Itu sudah rahasia umum ya. Ya, ada seluruh-seluruhnya gitu. Jadi itulah alasan yang paling kuat kenapa agama mayoritas di Konoha seperti sekarang ini. Karena tidak melarang yang namanya poligami. Itu poinnya. Coba kalau ada agama yang melarang poligami, seperti agama yang dari Israel misalnya, datang ke sini gitu. Kan di agama Israel itu kan nggak boleh poligami ya, yang dari Israel itu. Ya janganlah pilih agama itu. Karena nanti kita nggak bisa poligami. Nggak bisa kita banyak istri nanti. Gitu. Ya walaupun agama di Konoha itu ada syarat-syaratnya, tapi ya justru poligami itu tidak terlalu dilarang oleh agama, justru dilegalkan. Jadi ini salah satu faktor yang jarang disadari oleh masyarakat di suatu bangsa. Karena raja warga Konoha itu menganut agama tertentu, misalnya agama mayoritas seperti sekarang ini yang di Konoha itu bermula dari apa? Dari rajanya mengambil keputusan, rajanya menganut agama ini, dan dia bisa bebas poligami. Itu poinnya. Dan dianut oleh masyarakatnya. Dan didoktrin kepada anaknya sampai seperti kita sekarang ini. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Hanya terjadi di Konoha. Jadi itu salah satu poinnya. Makanya saya katakan tadi itu, agama itu sekedar warisan. Dan agama ini juga tidak pernah disuruh kita kesempatan untuk memilih. Dan agama ini dipilih karena kesenangan kita. Karena kesukaan kita. Ya mungkin saja raja-raja di Konoha zaman dulu itu suka yang namanya poligami gitu, doyan yang namanya perempuan gitu, saknean gitu. Sampai sekarang juga ada kok, banyak kok agama di Konoha seperti itu kan. Kasus-kasus pemberkaosan gitu, muridnya diperkaos gitu dan lain sebagainya. Saknean gitu. Ya sakne aja gitu. Jadi jangan kita kata-katain, orang luar itu liberal, bebas gitu mau ngapain aja. Iya, orang itu sama aja sebenarnya. Jangan dikata-katain, di Konoha juga seperti itu. Bedanya di Konoha poligami dilegalkan, itu doang sih. Kalau di luar negeri misalnya kawin cerai itu bebas. Ya kalau di Konoha juga gitu. Nambah-nambahin istri juga bebas kok. Bahkan nggak dilarang sama agama kok. Justru itu yang mempengaruhi kenapa subur agama di Konoha itu subur seperti sekarang ini. Ini tapi di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Selain itu, di Konoha juga saya melihat agama itu terlalu mencampuri semua hal. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kenapa saya mengatakan bahwa agama itu tidak boleh terlalu ikut campur dengan semua hal di kehidupan kita. Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah karena tidak semua masalah bisa dipecahkan oleh agama. Contoh misalnya, ada misalnya orang yang sakitnya kejang-kejang gitu. Seperti orang kesurupan gitu. Padahal bukan kesurupan. Setelah diteliti ternyata sakitnya itu tumor. Tapi orang-orang yang terlalu berlebihan dalam beragama ini,
Mereka berpikir sebelum diteliti oleh dokter maksudnya. Mereka berpikir bahwa penyakit ini adalah, oh ini dikirim bala sama orang. Oh ini dijampi-jampi sama orang. Oh ini penyakit kiriman dan lain sebagainya. Nah, orang seperti itu, orang yang beragama seperti itu, terlalu berpikir negatif. Sehingga mereka berpikir bahwa dengan mendoakan orang yang sakit ini, misalnya ada saudaranya yang sakit, didoakan, sakitnya berharap sembuh gitu. Ada yang seperti itu tanpa diobati secara medis. Ada yang seperti itu. Ada. Jadi kenapa ini bisa seperti itu? Karena pola pikir masyarakat di Konoha itu terlalu mencampuri termasuk masalah penyakit. Ada yang diruqyah lah, ada yang doa lah, dibacain ayat-ayat lah dan lain sebagainya. Ada banyak macam cara di Konoha seperti itu saya melihat. Bahkan di keluarga saya sendiri juga, saya harus jujur mengakui. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi di keluarga saya itu ada yang penyakit tumor ya. Penyakitnya sudah lama ya. Ada tumor di otak. Jadi kalau kambuh penyakit itu seperti orang kesurupan. Matanya itu seperti orang kesurupan. Pokoknya wajahnya itu serem. Seperti orang kesurupan. Dan keluarga kita dulu berpikir bahwa ini penyakitnya itu. Dan kebetulan keluarga saya itu adalah keluarga yang fanatik dalam beragama. Sangat taat dalam beribadah gitu. Jadi dulu waktu sakit paman saya ini belum diperiksa kok sama dokter. Kita semua tuh berpikir bahwa ini penyakit bawaan dari orang lain gitu. Maksudnya dikirim sama orang gitu, jampi-jampi dan lain sebagainya. Sehingga kita berobatnya ke dukun dan lain sebagainya. Dan didoain gitu. Ada banyak pemuka agama datang ke rumah untuk mendoain gitu. Dan udah beberapa tahun nih kita berpikir ya, kenapa sakitnya nggak sembuh ya, nggak sembuh-sembuh gitu. Ternyata setelah di ujung akhir hayat paman saya ini, kebetulan saya yang bawa ke rumah sakit, di rongsen kepalanya ternyata ada tumor dan tidak bisa diselamatkan lagi. Sangat susah diselamatkan lagi karena sudah lama gitu. Ada sekitar 10 tahun penyakitnya itu ditahan-tahan. Kita selalu berpikir bahwa ini penyakit dari orang lain, kiriman dari orang lain gitu. Kita selalu berpikir negatif seperti itu dan kita doain gitu. Malah kita doain terus tanpa kita berpikir skeptis gitu. Apa iya penyakitnya ini dikirim sama orang lain? Ternyata ada tumor di sini. Jadi ini salah satu pengalaman saya pribadi sehingga saya sampai sekarang tidak percaya yang namanya dukun begitu. Bukan saya tidak percaya yang namanya doa ya. Saya lebih berpikir bahwa doa itu semacam law of attraction. Jadi kita tuh semakin berdoa itu semacam law of attraction ya. Jadi saya juga berpikir terlalu banyak berdoa juga salah ternyata. Berdoa dengan secukupnya. Bukan saya melarang berdoa ya. Bukan saya melarang berdoa. Dan saya lebih berpikir bahwa doa itu adalah law of attraction. Bukan semacam doa yang kita pikirkan bahwa dengan kita berdoa, dengan melipat tangan berdoa dan sakitnya sembuh. Bukan situ maksudnya. Itu menurut saya itu seperti magic ya. Lebih ke magic ya daripada doa ya. Sehingga sedikit saya tidak terlalu percaya yang namanya doa. Karena hal itu. Karena faktor tadi itu. Itu yang bikin saya tidak percaya doa. Maksudnya tidak sepenuhnya. Tapi ada juga saya percaya doa, tapi itu lebih ke law of attraction. Jadi ada semacam sugesti gitu, mensugesti bukan untuk mendoakan supaya sembuh gitu, sembuh total gitu, bukan. Yang bisa menyembuhkan total itu dengan bantuan medis. Tapi sebenarnya kan tubuh kita itu kan sebenarnya detox ya, maksudnya detox. Tubuh kita itu sebenarnya bisa memperbaiki dirinya sendiri. Bantuan obat itu dan dokter itu sebenarnya cuma bantuan doang, bukan bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan badan kita sendiri itu adalah badan kita, bukan bantuan daripada dokter. Itu membantu dan meneliti gitu, mau mendiagnosa gitu. Oh penyakitnya di sini nih. Kalau yang menemukan total itu kan sebenarnya diri kita detox, namanya detox, memperbaiki dirinya sendiri gitu. Tubuh kita itu kan punya detox sendiri sebenarnya. Jadi tanpa kita sadari, mohon maaf ya, bukan berarti saya benci agama ya. Saya sangat menghargai apa itu namanya agama. Tapi saya menempatkan agama itu pada tempatnya. Jadi bisa kita beragama, tapi beragama dengan dewasa, dengan sewajarnya, jangan berlebihan gitu. Jadi kalau terlalu berlebihan, semua hal nanti akan dikaitkan dengan agama. Ini sangat berbahaya sekali.
Semua hal dikaitkan dengan agama. Di Konoha juga saya melihat seperti itu. Semua hal dikaitkan dengan agama. Bahkan sekolah negeri ya. Di Konoha itu saya melihat seperti sekolah agama. Coba perhatikan. Sekolah negeri di Konoha itu seperti sekolah agama. Pegawai negeri juga seperti petugas agama. Bukan seperti petugas di Konoha itu, bukan seperti petugas negara gitu. NKRI-nya itu sebenarnya udah nggak ada lagi. Makanya saya bikin salam video ini, salam kebangkitan Nusantara. Biar apa? Biar kita punya rasa nasionalisme yang tinggi. Karena di Konoha itu saya melihat ya, kita lebih mementingkan kepentingan agama daripada kepentingan negara. Ini kan salah sebenarnya. Harusnya kepentingan negara baru kepentingan agama. Salah sebenarnya. Kita kebalik, kita lebih mementingkan agama daripada negara. Ini yang salah sebenarnya. Ini dulu pernah dilakukan oleh Pak Soeharto ya, mendoktrin kita untuk mementingkan kepentingan negara. Dan buktinya apa? Negara kan saat itu lumayan kan, lumayan aman kok. Banyak kok investor datang dari luar. Jadi kalau kita mementingkan kepentingan agama daripada negara, itu sama aja kita mendirikan negara di dalam negara gitu. Agama itu kan di Konoha itu kan sama seperti negara kan, punya bendera sendiri, punya politik sendiri, punya tanah suci sendiri kok. Jadi kita seperti mendirikan negara di dalam negara kalau kita terlalu mementingkan kepentingan agama. Karena kepentingan agama ini sangat ruyam guys. Contoh misalnya, orang yang paling pertama kita bantu itu biasanya orang yang seagama dengan kita. Itu sudah rahasia umum. 99% orang akan melakukan itu. Termasuk saya yang dulu. Saya dulu sangat membantu atau sangat dekat dengan yang seagama. Saya langsung seneng gitu. Bahkan itu bukan jaminan ya. Itu salah. Kalau kita mau mendirikan negara yang maju. Karena dalam negara itu kan beda-beda agama. Masa karena beda agama kita langsung, oh itu bukan teman kita. Oh itu bukan kelompok kita. Ribut gitu. Sedangkan satu agama juga ribut. Apalagi beda agama. Coba. Kapan majunya coba? Bagaimana kita mau maju kalau kita ribut masalah agama? Perbedaan agama ribut. Kutuk-kutukan. Ya kan? Dikit-dikit ribut. Perbedaan agama ribut. Kapan majunya coba? Gak bakal maju guys. Berkali-kali saya mengatakan bahwa agama itu persoalan warisan dan persoalan kelahiran. Kalau kita lahirnya di Spanyol bisa aja kita beragama Kristen. Kalau kita lahirnya di Vietnam bisa aja kita Konghucu. Kalau kita lahirnya di Cina atau Tiongkok bisa aja kita ateis kan. Atau kita lahirnya di Eropa misalnya, bisa aja kita agnostik atau ateis. Kalau kita lahirnya di Konoha ya bisa aja kita jadi beragama mayoritas di Konoha. Jadi ini semacam jangan terlalu diagung-agungkan gitu. Saya melihat di Konoha itu terlalu berlebihan dalam beragama. Terlalu wow gitu. Ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa dan ini akan bikin negara kita tidak maju. Ya kalau mau jadi negara agama, ya negara agama sekalian lah. Jangan nanggung-nanggung gitu. Saya melihat ini Konoha ini nanggung-nanggung. Padahal negara agama zaman sekarang ini sudah nggak zaman lagi, sudah nggak relevan lagi di zaman sekarang ini. Kalau kita mendirikan negara agama itu, kita menggunakan syariat yang mana? Syariat itu kan beda-beda, banyak-banyak. Kita menggunakan mazhab yang mana? Syafi'i, Hambali, dan lain sebagainya. Jadi saya melihat orang yang mendirikan negara agama itu sama seperti PKI, sama-sama pengen ngebet berkuasa. Itu yang jarang kita sadari. 11-12 dengan PKI. Coba lihat sekolah-sekolah negeri di Konoha. Sudah seperti sekolah-sekolah agama kan. Jadi ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Dan anak kecil juga didoktrin dari kecil. Dia akan lebih memperhatikan orang-orang yang seagama daripada yang beda agama. Itu poin, itu dasarnya. Oke, sekian video ini. Sebelum saya marah-marah lagi, saya akan menutup video ini dan mengakhiri video ini.